Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Erin Nurwinati SPDI, mahasiswa dalam jabatan 2022 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini tanggal 26 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MI Darussahadah kelas 6 tentang materi akhlak terpuji, adil dan bijaksana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Perhatian, baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Selesai. Ya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Aulia Septiani. Ya, Dika. Dina. Fitri. Haikal. Tania. Ya. Nah, coba sekarang kalian rapikan tempat duduk kalian sama pakaian kalian terlebih dahulu. Nah, semangat tidak hari ini untuk belajar? Semangat tidak? Semangat ya, coba tepuk semangat. Ya, harus semangat ya belajar hari ini. Nah, sepigiku ada permainan konsentrasi. Silahkan kalian berdiri semua. Ya. Nah, perhatikan. Ini tangan kemana? Ini tangan kemana? Bawah. Ini tangan kemana? Ini tangan kemana? Ya. Semua dengarkan apa yang ibu ucapkan. Coba tangan ke atas. Tangan ke atas sudah semua? Diputar, putar, putar, berhenti. Putar, 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 berhenti. Putar, putar, putar,
yang tidak dikasih mobil tetap berangkat ke sekolah. Nah, coba uang jajan kalian dengan kakak kalian sama atau tidak? Beda. Beda. Kenapa beda? Ada katanya pulang sore kalau kakak yang sekolah di SMA. Ya, lalu apa lagi? Lebih banyak kebutuhannya. Lebih banyak kebutuhannya, apa lagi? Lebih besar, jajannya jadi besar. Nah iya, betul, semua itu pertama karena kebutuhan kakak kita
adil itu adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Jadi tidak berat sebelah, seimbang. Tidak boleh memihak kepada siapa saja, berarti seimbang ya. Itu ada pengertian dari adil. Nah, ini dalil tentang adil, yaitu surat apa? Al-Maidah ayat 8. Dalilnya yang menjelaskan tentang adil ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. Sekarang silakan dengarkan bacaan surat Al-Maidah berikut. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya, itu adalah bacaan dari surat Al-Maidah ayat 8. Jadi dari terjemahannya surat Al-Maidah ayat 8 ini, Allah menganjurkan kepada kita untuk bersikap apa? Adil. Dan orang yang sudah bersikap adil berarti orang itu sudah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Nah, mengapa kita harus bersikap adil? Perlukah kita adil? Mengapa kita harus bersikap adil? Satu. Nah, salah satu tujuan utama Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dengan makna-makna berikut. Satu, kenapa kita harus bersikap adil? Nah, orang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada siapa dulu? Diri sendiri. Pertama, mengapa kita harus bersikap adil? Pertama, kita harus adil kepada diri kita sendiri. Yang kedua, keadilan itu milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status, jabatan, ataupun tingkatan sosial. Yang ketiga, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun. Jadi kita harus apa? Bersikap adil, karena sikap adil milik kita sendiri dan semua orang berhak bersikap adil. Nah, ini perhatikan gambar. Adil itu tidak harus sama. Nah, ya, tidak harus apa? Sama. Nah,
memilih teman itu tidak boleh. Nah, itu berarti tidak bersikap adil. Nah, itu yang ketiga, menghormati dan menghargai kepada seluruh guru dan teman. Nah, maksudnya apa? Jangan kalian hanya misalkan sayang saja sama seorang guru, kamu guru. Nah, tidak, tapi ke semua guru harus menghargai. Kamu ini kalian salaman misalkan, yang ke guru satu lagi tidak. Jangan seperti itu, berarti itu tidak adil ya, tidak menghargai. Tapi harus menghargai ke siapapun saja guru yang ada di sekolah kita. Begitupun dengan teman kita, hargai ketika temannya sedang berbicara, didengarkan.
Nah, berarti kalian yang kebagian nomor 1 berarti kelompok 1. yang kebagian nomor 2 berarti kelompok 2. Yang kebagian nomor 3 berarti kelompok 3. Dan nomor kebagian kelompok 4 berarti nomor 4 berarti kelompok 4. Nah, silakan sekarang atur tempat duduknya dan bagi menjadi kelompok. Sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 ketuanya Safira, kelompok 2 ketuanya Haika, kelompok 3 ketuanya Indri, dan kelompok 4 ketuanya Citra. Nah, untuk ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kertas yang dibuka kita. Silakan. Nah, sekarang silakan isi kertas tersebut dengan sebuah pertanyaan. Nah, minimal 1 pertanyaan, yang mau lebih silakan. Ya, silakan buat pertanyaannya. Ayo. Sudah buat pertanyaan? Sudah. Ada yang sudah mengerti? Ini udah? Kelompok ini udah? Udah bikin pertanyaan? Kelompok ini udah? Nah, kalau sudah buat pertanyaan, silakan kertasnya digulung-gulung menjadi bola. Ya, buat menjadi bola. Nah, ya, bola. Silakan buat bola. Ya, udah buat di bawah. Nah, permainannya lempar pertanyaan bola tersebut kepada temannya, teman kelompoknya. Silakan dilempar dari hitungan
akan mempresentasikan diskusi yang berkaitan dengan adil dan bijaksana. Masalahnya adalah saat kalian mengetahui ketua kelas membentuk kelompok yang di dalamnya tidak mencerminkan kemampuan yang seimbang. Tanggapan dan solusinya, seharusnya ketua kelas itu membentuk kelompok yang mencerminkan kemampuan yang seimbang dan adil pada kelompoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Betul nggak solusi yang disampaikan oleh kelompok 1? Betul. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang masalah yang berkaitan dengan adil dan bijaksana. Perjalanan ketika ada dua teman berkelahi, tiba-tiba ada teman tadi datang dan memihak serta menyalahkan di antara mereka, padahal belum tahu persoalan yang sebenarnya. Tanggapan atau solusinya menegurnya untuk tidak menyalahkan satu sama lain sebelum mengetahui apa permasalahan yang terjadi. Ya, ya. Betul nggak menurut kelompok 2 itu solusi dan tanggapannya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah yang berkaitan tentang adil dan bijaksana. Masalahnya, saat kalian mengetahui ketua kelas membentuk kelompok yang di dalamnya tidak mencerminkan kemampuan yang seimbang. Tanggapan atau solusi. Ketua kelas tidak bersikap adil. Seharusnya ketua kelas membuat kelompok yang mencerminkan kemampuan yang seimbang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Betul nggak tanggapannya? Betul. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang terakhir perwakilan dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah yang berkaitan tentang adil dan bijaksana. Masalahnya, ketika ada dua teman berkelahi, tiba-tiba ada teman lain datang dan memihak serta menyalahkan di antara mereka, padahal belum tahu maksud kesalahan dan sebenarnya. Tanggapan atau solusinya, jadi kita harus tahu mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita bisa memutuskan mana yang salah dan mana yang benar dari penjelasan yang didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tanggapan dan solusi dari kelompok 4 sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan kasihkan tugas evaluasi ya untuk kalian. Tapi sebelum evaluasi, Ibu mau kasih reward dulu dari kelompok mana yang paling bagus menanggapi dan memberikan solusi dari tanggapan masalah